Kita tahu perjalanan ini ya karena ada Charles Tilly, Barrington Moore, ada Thedor Skocpol, ada Anderson, ada Wallenstein. Orang-orang politik yang tadinya diam-diam, ya, mulai bergabung, ya, dengan tradisi pemikiran sosiolog ini. Mereka ternyata menemukan fenomena yang kemudian kalau dalam ilmu politik ini ditulis oleh orang yang namanya Miliband. Dia saking semangatnya, dia pada tahun 69 nulis The State in Capitalist Society. Bagaimana negara itu mengoperasikan kekuasaannya dalam suatu kondisi masyarakat yang kapitalis. Jadi kapitalis, ya. Nah, karena dia nulis buku ini, lalu ada orang yang namanya adalah si Nikos Poulantzas. Nikos Poulantzas, dia mencoba mereview tesis dari Miliband. Apakah benar negara kapitalis itu memang muncul di abad 19 tahun 70-an? Karena Miliband bilang gini, kalau saya menjelaskan negara kapitalis menggunakan pendekatan sistem, itu tidak membuktikan apa-apa, gitu ya. Nah, ketika dia menulis ini, ada orang yang namanya Nikos Poulantzas, langsung dia mereview, lalu tulisannya itu dia tulis dan dimuat di New Life Review, ya, jurnal yang mereview tulisan Miliband. Nah, mulailah dari situ orang-orang sosiologi tadi, Thedor Skocpol, ya, Immanuel Wallerstein, Charles Tilly senang. Karena apa? Karena di sini Nikos Poulantzas berhasil menteorikan negara dari sudut Marxis, ya, dengan tegas. Nikos Poulantzas mengambil posisi bagaimana perjuangan kelas, gitu ya, bagaimana perjuangan kelas itu bisa dianalisis dengan pendekatan Marxis. Dengan kata lain, berkat buku yang ditulis oleh Miliband, Nikos Poulantzas menjadi sangat populer dan diyakini bahwa perspektifnya bisa menjelaskan fenomena atau perubahan-perubahan politik, perubahan-perubahan sosial yang terjadi akibat kuatnya kekuatan kapitalis. Nah, ketika kita bicara dengan Nikos Poulantzas sebagai pintu masuk untuk menjelaskan atau memahami negara, maka di sini Nikos Poulantzas itu awalnya suka sekali baca tulisannya si Althusser. Nama lengkapnya apa ya? Louis Althusser. Oh, Louis Althusser. Ya. Oleh karena itu Nikos Poulantzas asik dia. Nikos Poulantzas itu terkenal dengan pendekatan yang menitik beratkan pada aspek ideologi. Ya. Nah, menarik ini kalau Anda mau baca tulisan si Louis Althusser, ya. Teorinya tentang apa? Aparatus negara yang represif. Ya, state aparatus, ya. Udah menarik pokoknya, ya. Oke, saya tidak ke situ dulu. Tapi sekedar saya menyebutkan aja kepada Anda supaya Anda bisa memperoleh pemahaman, ya, tentang bagaimana perjalanan konsep negara dalam kajian ilmu politik yang lebih kurang 40 tahun hilang, ya, dari dari kajian ilmu politik, karena kita semua sama orang-orang struktural Marxian ini nggak boleh menggunakan kita diminta oleh kaum fungsionalis struktural untuk tidak menggunakan kata negara dalam menganalisis peristiwa-peristiwa politik, perubahan-perubahan politik yang ada pada abad 19 sampai awal abad 20, ya. Nggak tahu kenapa, ya, kita bisa melihatnya nanti karena ini. Jadi kalau kita mencoba analisis sedikit ke belakang, jadi kalau kita menganalisis negara itu,
ya, menggunakan konsep negara itu diperbolehkan tahun 1950, tahun 1960 diperbolehkan, maka dari awal negara-negara yang baru merdeka pasti akan menolak kapitalisme. Karena konteksnya di sini kan Perang Dunia Kedua. Ya, dari 1920, 1926 Perang Dunia ke-1, lalu ini ada Perang Dunia 19 selesai tahun 1945, lalu masuk Perang Dingin 1955 sampai tahun 1980-an. Ya. Jadi intinya gini. Jadi kalau dari awal kita diperbolehkan menggunakan konsep negara dalam analisis politik, maka kedok kapitalis terbuka, gitu loh. Nah, kalau kedok kapitalis terbuka, berarti kan kita di sini mengatakan bahwa kemerdekaan yang ada di negara-negara berkembang yang merdeka mulai tahun 45 itu nggak ada artinya karena merupakan perpanjangan dari kekuatan kapitalisme, ya, yang mengendalikan teknologi, yang mengendalikan modal, yang mengendalikan buruh untuk dieksploitasi. Nah, gitu kan bekerjanya ideologi kapitalisme. Nah, oleh karena itu ada kepentingan dari negara Amerika, ya, negara-negara Amerika Utara terutama, ya, untuk membungkam ilmuwan-ilmuwan sosial, intelektual-intelektual non-Marxis supaya jangan sekali-sekali menggunakan konsep negara dalam analisismu. Gantilah konsep negara dengan istilah sistem politik. Maka David Aston dapat proyek itu, nulis buku Political System tahun 55 kalau nggak salah. Nggak salah ya, 55 atau berapa? Atau 65. Si siapa? Talcott Parsons disuruh dapat proyek, dia besar itu. Ya, untuk apa? Untuk membungkam sudut pandang, untuk membungkam nalar kaum intelektual. Jadi kita itu tidak boleh ngotak-ngatik pikiran-pikiran, ide-ide yang terkait dengan Marxis, nggak boleh. Nah, karena ada ilmuwan-ilmuwan saya sebut tadi, Charles Tilly, Anderson, Theodor Skocpol, gitu ya. Nah, Barrington Moore coba. Nah, ternyata masih ada yang tersisa. Ada seorang ilmuwan yang tersisa yang masih belum bisa menerima analisis David Aston, Gabriel Almond, Sidney Verbal, Talcott Parsons, Robert Putnam tentang kajian sistem politik itu. Nggak bisa gitu loh. Ya, kalau mungkin kita hadirkan kalau Miliband di kondisi sekarang, ya, untuk masuk ke penjelasan abad 19 itu, maka Miliband akan nunjuk hidup. David Aston, asumsimu apa sih? Negara kok kamu samakan dengan sistem politik gitu loh. Nggak bisa. Masa semua protes-protes politik, aksi-aksi sosial, gerakan-gerakan civil society harus kamu jadikan input? Di sini ada protes, turunkan, ya kayak sekarang misalnya peristiwa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Masa itu semua kamu jadikan input? Ada protes petani input, ada aksi buruh input? Nggak bisa. Ini kamu harus perhatikan substansinya. Karena di sini adalah terkait dengan ide yang namanya perjuangan kelas. Gitu ya. Nah, karena kita bicara tentang ini, Lansas, dia dipengaruhi oleh Althusser, ya, tentang aparatus negara yang represif. Jadi kata Althusser, setiap negara pasti punya aparatus ideologis. Apa itu? Ya birokrasi, ya orang-orang yang agama, gitu ya, orang yang belajar agama itu adalah punya fungsi untuk mempertahankan ideologi dari penguasa. Ya, kalau Althusser relevan lah. Lalu si Nikos Polansas tidak tertarik juga, dia tinggalkan, ya, dia tinggalkan pada sebagai pengikut Althusser, dia tertarik ke Michel Foucault. Ini dia mulainya karir Nikos Polansas terkenal di dunia dan menggugah banyak pikiran dari ilmuwan politik atau para pembelajar politik abad 19-20 itu karena ini. Karena ketika dia mulai membaca Michel Foucault, dia ketemu
ada kelemahan dalam analisisnya Michel Foucault. Ya, karena Michel Foucault sendiri adalah anti-esensialis. Ketemu, ternyata Michel Foucault itu kata si Nico Poulantzas mengabaikan analisis kelas. Nah, karena dia mengabaikan analisis kelas, akhirnya dia tinggalkan juga, gitu, ya. Karena terus dia membangun perspektifnya sendiri. Dia tertarik untuk meneliti komunisme di Italia dan di Spanyol. Dia belajar tentang bagaimana sepak terjang partai komunis di Eropa, Eurokomunisme. Dia belajar partai komunis di Italia dan partai komunis di Spanyol. Ya. Kemudian setelah itu dia nulis buku kelas dalam kapitalisme kontemporer. Ini di zamannya dia, tahun 1970-an. 1978 kalau nggak salah ya, buku ini tulis Class in Contemporary Capitalism. Apa yang menarik dari analisisnya Poulantzas tentang analisis kelas? Dia bilang perjuangan kelas itu selalu menyangkut perjuangan di 3 ranah: ekonomi, politik, dan ideologi. Karena mode of production, corak produksi, mode of production itu corak produksi itu selalu berkaitan di antara 3 ini: ekonomi, politik, ideologi. Jadi nggak mungkin buruh itu hanya memperjuangkan ekonomi, nggak bisa. Dia pasti juga akan berjuang di ranah politik, dia juga berjuang di ranah ideologi. Perjuangan kelas selalu menyangkut perjuangan di 3 ranah: ekonomi, politik, dan ideologi. Ini adalah sumbangsih dari Nico Poulantzas terhadap analisis kelasnya Karl Marx yang klasik itu. Ya, kalau Karl Marx kan cuma ini basis material, infrastruktur yang menentukan suprastruktur. Tapi bagi si Nico Poulantzas nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi terkait dengan ya ekonomi iya, politik iya, ideologi iya. Ini dia menyusun begini karena dia dipengaruhi oleh Althusser, oleh Michel Foucault. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Belum ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi menurut saya kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Karena ini adalah titik balik kita memahami teori negara. Saya ulangi, ya. Teori negara penting karena selama ini kita terlalu asik dengan analisis sistemik. Analisis sistemik. Sistem itu harus dalam kondisi stabil. Ya. Sejak ada Pak Miliband, sejak ada Nico Poulantzas, kajian ini menjadi tidak menarik. Ya. Jadi era analisis sistem politik itu hanya sampai tahun 70-an. Ya. Apa implikasinya bagi Anda? Nah, Anda kalau menjelaskan milih teori untuk skripsi, maka jangan gunakan pendekatan sistem politik, nggak menjelaskan apa-apa. Karena perubahan-perubahan itu berfungsi sebagai feedback, ya, yang akan menjadi input bekerjanya sistem politik. Ya, tidak bisa Anda mengkajinya bahwa gerakan petani atau gerakan buruh, gerakan mahasiswa nggak bisa dianalisis karena gerakan-gerakan itu dianggap hanya menjadi sumber input, sumber masukan bagi bekerjanya sistem politik. Itu ya. Jadi saya himbau, hindari pemahaman bahwa sistem politik adalah pendekatan yang integratif, yang integralistik. Ya, atau yang mumpuni. Ya, kalau semua dikaji dengan pendekatan sistem politik ya selesai.
Karena semua itu adalah sebagai input, sebagai masukan. Ya. Jadi saya minta Anda hindari. Jadi kalau ada mahasiswa protes, ya udah itu input. Ada petani protes, ya sudah input. Ada buruh protes, ya sudah itu input. Ya, input lalu dikonversi, ya diubah dalam lembaga-lembaga pembuat kebijakan atau lembaga perwakilan politik, jadilah output. Apa outputnya? Ya kebijakan, ya undang-undang, ya perda, ya peraturan pemerintah. Kalau ada kelemahan dari implementasi ini, jadilah dia input lagi. Itu terus alurnya ya. Input, konversi, output, bulat aja. Karena memang sistem harus dalam kondisi stabil. Gitu ya. Nah, ini kan analisis yang garing. Ya, analisisnya garing, tidak bisa menjelaskan yang signifikan tentang gerakan. Jadi kalau Anda ingin meneliti tentang seperti ya ini, karena omnibus law ini ya, gerakan buruh menyikapi omnibus law misalnya. Kalau Anda pakai pendekatan sistem ya semua gerakan ini kan jadi output, jadi input bagi pemerintah Jokowi gitu. Nggak bisa menjelaskan apa-apa. Ya, garing. Ini mematikan daya nalar analis politik, mematikan daya nalar intelektual politik. Ya, kalau Anda pakai pendekatan sistem politik. Oleh karena itu, ya, saya memberi intro ini menjadi penting karena dengan tulisannya Pak Miliband, ya, maka Niko Polansas yang berhasil memberikan review ulasan yang begitu bagus, kritis, ini yang kemudian menginspirasi para ilmuwan-ilmuwan intelektual, akademisi di luar sana untuk kembali menggunakan konsep state, konsep negara dalam menjelaskan beroperasinya kekuatan kapitalis dalam dunia atau dalam negara modern.